berada di Pulau Jawa. Sungguh indah panoramanya. Elektronik voting adalah hal yang utama demi tegaknya efektivitas dan efisiensi pemilu di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, serta rekan berpikir kami dari tim kontra dan kepada para pemerhati hukum yang berbahagia. Sebelum memulai perdebatan kali ini, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Adriana Dila Nasution sebagai pembicara pertama, Elsa Lailatul Fitriani sebagai pembicara kedua, akan mengulas perdebatan kali ini dalam perspektif filosofis dan sosiologis berbasiskan Pancasila sebagai filosofi gerolak bangsa Indonesia, dan Jagat Sultan Hamdi Zaka sebagai pembicara ketiga akan membidas perdebatan kali ini dalam perspektif yuridis normatif berbasiskan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Lex prospisit non respisit, hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Dewan Juri yang terhormat, kami tegaskan kembali posisi kami dalam perdebatan kali ini, yaitu kami sangat setuju dengan penggunaan elektronik voting dalam pemilu Indonesia tahun 2024. Dewan Juri yang terhormat, keberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kali ini bukan hanya didasarkan pada asumsi semata, akan tetapi keberpihakan kami didasarkan pula pada sejumlah argumentasi, baik itu filosofis, sosiologis maupun yuridis. Dewan Juri yang terhormat, secara filosofis, sebagai negara hukum yang didasarkan pada nilai-nilai konstitusi, pemerintah wajib untuk tunduk pada norma-norma yang tercantum dalam UUD NRI 1945. Ketidakpatuhan pemerintah terhadap konstitusi merupakan bentuk pembangkangan terhadap semangat reformasi dan demokrasi. Dewan Juri yang terhormat, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu haruslah berpijak pada asas efektivitas dan efisiensi. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, tiada rumput tumbuh ilalang. Pelaksanaan pemilu yang sepatutnya menjadi pesta demokrasi yang murah justru menjadi komoditas politik yang membutuhkan biaya besar. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, pesta demokrasi tidak sepatutnya menimbulkan kematian bagi para rakyat itu sendiri. Kami mengajak rekanku dari tim kontra untuk melihat sejenak ke belakang bagaimana pelaksanaan pemilu 2019 yang justru menjadi salah satu tragedi demokrasi yang terjadi di bangsa ini. Sebanyak 894 anggota KPPS meninggal diakibatkan kelelahan selama proses penghitungan suara. Fakta ini sungguh menyesakkan Dewan Juri yang terhormat, dikarenakan pesta sepatutnya menjadi momen yang membahagiakan, bukan malah sebaliknya. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, secara yuridis adanya norma yang memperbolehkan pelaksanaan e-voting di Undang-Undang Pilkada, namun di sisi lain tidak mencantumkan metode tersebut dalam Undang-Undang Pemilu, merupakan bentuk sikap otoritarian dan ketidakpercayaan pembentuk undang-undang terhadap metode e-voting untuk diterapkan dalam pemilu. Padahal kepercayaan publik merupakan salah satu indikator penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Berdasarkan sejumlah hal tersebutlah, Dewan Juri yang terhormat, kami tim pro dengan tegas, mantap, dan lugas mendukung adanya penggunaan elektronik voting dalam pemilu Indonesia tahun 2024. Cum assunt testimonia rerum, quid opus est verbis. Saat ada bukti dari fakta-fakta, apa gunanya kata-kata? Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir kami dari tim kontra serta pemerhati hukum yang berbahagia. Melanjutkan paparan dari pembicara pertama, kami tegaskan kembali bahwa posisi kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu penerapan e-voting dalam pemilu 2024. Dewan Juri yang terhormat, Pasal 1 ayat 3 Konstitusi kita menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Mengacu pada pendapat Fredis Juristal, salah satu karakteristik negara hukum restat adalah pemerintah berdasarkan peraturan. Dalam artian, Dewan Juri yang terhormat, segala tindakan pemerintah apapun haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Juri yang terhormat, pembukaan konstitusi sebagai cita hukum bangsa Indonesia menyebutkan bahwa salah satu tujuan berdirinya bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Penjabaran terkait aspek-aspek perlindungan yang wajib dilakukan oleh negara telah termaktub secara tersurat dalam sejumlah hak asasi yang tercantum dalam konstitusi, antara lain hak untuk hidup serta mempertaruhkan kehidupannya. Droit donné plus soit demandé. Hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Dewan Juri yang terhormat, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menempatkan efektivitas dan efisiensi sebagai salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Akan tetapi, Dewan Juri yang terhormat, prinsip tersebut belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai hal yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 lalu. Permasalahan pertama, mahalnya biaya pemilu di Indonesia. Mengutip dari situs bbc.com, biaya pelaksanaan pemilu di Indonesia diperkirakan akan mencapai angka 190 triliun. Angka tersebut menjadikan pemilu di Indonesia menjadi pemilu termahal kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Fakta sum potentiora verbis, perbuatan atau fakta lebih kuat daripada kata-kata.
Dewan Juri yang terhormat, permasalahan kedua adalah terkait dengan logistik. Kami menemukan fakta bahwa persoalan distribusi logistik merupakan salah satu persoalan reguler dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan pada pemilu tahun 2019 yang mana terdapat 10.520 TPS mengalami kurang logistik. Selain itu juga terdapat kasus tolak suara yang diterima oleh KPPS tidak tersegel di 6.474 TPS. Fakta menyedihkan juga kami temukan Dewan Juri yang terhormat, terdapat kasus suara yang tertukar antar daerah pemilihan atau antar TPS di 3.411 TPS. Sejumlah catatan kami ini merupakan alasan kami untuk secara teguh mendukung mosi perdebatan kali ini. Salus Populi Suprema Lex Esto. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Dewan Juri yang terhormat, negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya. Pesta demokrasi tidak seharusnya memakan korban jiwa. Tidak ada yang lebih mahal daripada nyawa manusia. Izinkanlah kami mengajak rekan-rekanku dari tim kontra untuk melihat ke belakang bagaimana secara tragis terjadinya tragedi di bangsa ini. Pada pelaksanaan pemilu tahun 2019, data Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa sebanyak 894 petugas KPPS meninggal dunia dan 5.175 orang jatuh sakit. Banyaknya jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia dan jatuh sakit tersebut diduga karena beban kerja penyelenggara pemilu 2019 yang berat. Dewan Juri yang terhormat, pemilu serentak yang memilih Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, serta DPD memerlukan waktu yang tidak sebentar dalam tahapan perhitungan suara. Inefektivitas perhitungan suara tersebut yang membuat penyelenggara pemilu dengan kondisi fisik yang lemah bisa berimplikasi kepada kematian. Lex dura sepita scripta. Hukum adalah keras namun harus ditegakkan. Dewan Juri yang terhormat, e-voting pada hakikatnya adalah solusi terhadap semua permasalahan yang kami sampaikan sebelumnya. Di negara India telah menggunakan e-voting. Hasil pemilu secara resmi dapat diketahui paling lama 3 hari sejak dilakukannya pemilihan umum. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, di Indonesia hal itu justru terjadi sebaliknya. Hasil pemilu baru diketahui 1 bulan setelah pemungutan suara. Padahal Dewan Juri yang terhormat, secara anggaran, pemilu di India jauh lebih murah dibandingkan dengan di Indonesia. Hal ini sangat prihatinkan dikarenakan jumlah penduduk India yang lebih besar daripada bangsa di Indonesia. Ignorantia excusatu manjure sed facti. Ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan, namun tidak demikian halnya ketidaktahuan akan hukum. Dewan Juri yang terhormat, fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan e-voting pada dasarnya telah dilakukan di Indonesia. Dalam kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2020, sebanyak 1.572 desa di 23 kabupaten telah melaksanakan pilkada secara e-voting. Hal itu juga terjadi pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Maret 2013 dan pemilihan kepala dusun Kabupaten Malang, Jawa Tengah pada September 2016. Tiada perdebatan tanpa ada gagasan, tiada argumentasi tanpa solusi. Dewan Juri yang terhormat, sebagai solusi atas perdebatan kali ini, kami minta pada pembentuk undang-undang untuk secara konsisten menerapkan asas efisiensi dalam pelaksanaan pemilu. Hal ini dapat dilakukan dengan memberlakukan e-voting sebagai salah satu metode pemungutan suara di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, kami memahami bahwa tidak semua daerah siap dengan e-voting. Oleh karena itu, kami menawarkan gagasan pemungutan suara secara asimetris. Dalam artian Dewan Juri yang terhormat, bagi daerah yang telah siap menyelenggarakan e-voting, maka negara harus mengakomodirnya. Indah Mian Bunga Selaja, Wangi Semerbak Mengkasturi. Untuk materi selanjutnya akan dibidas bicara ketiga dari kelompok kami. Lex prosit non respisit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir kami dari tim kontra serta pemerhati hukum yang berbahagia. Melanjutkan argumentasi pembicaraan pertama dan kedua dari kelompok kami, secara yuridis, Konstitusi Pasal 22E secara implisit menegaskan bahwa mekanisme pemilihan umum merupakan open legal policy yang diberikan kepada pembentuk undang-undang. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, open legal policy tersebut diakomodir dalam pasal 85 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, yang mana secara eksplisit mengamanatkan bahwa pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik. Bahkan Dewan Juri yang terhormat, apabila kita membaca secara komprehensif, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147 PU 7 Tahun 2009 juga membuka ruang adanya penggunaan teknologi dalam pemungutan suara, yakni diterapkannya electronic voting dalam pemilihan umum. Dewan Juri yang terhormat, Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of Constitution, the guardian of democracy, dan the interpreter of Constitution sangat memahami bahwa politik hukum termasuk dalam kebijakan pelaksanaan pemilihan umum tidak terlepas dengan perkembangan teknologi.
Iudexer lex valens, hakim ialah hukum yang berbicara. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, apabila kita mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, secara eksplisit menegaskan bahwa di antara prinsip penyelenggaraan pemilihan umum ialah efektif dan efisien. Penerapan electronic voting dalam pemilihan umum merupakan mekanisme pelaksanaan pemilu yang efektif dan efisien. Dewan Juri yang terhormat, fakta membuktikan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019 terbukti menyebabkan sejumlah 5.175 petugas KPPS mengalami sakit, bahkan sejumlah 894 orang meninggal dunia. Tentu Dewan Juri yang terhormat, dibutuhkan suatu mekanisme pemungutan suara yang efektif dan efisien sebagaimana amanat pasal 3 Undang-Undang Pemilu untuk mencegah terjadinya korban yang berjatuhan, yakni dengan menerapkan electronic voting di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, negara-negara di dunia seperti India, Brasil, Belanda, Belgia, Irlandia, Prancis, Jerman, Norwegia, Amerika Serikat, dan masih banyak lagi telah menerapkan electronic voting dalam pemilihan umum mereka. Dewan Juri yang terhormat, kami menawarkan penerapan electronic voting di Indonesia yang menggunakan mekanisme seperti yang dilakukan oleh India, yang menggunakan electronic voting machine atau EVM yang ditempatkan pada tempat pemungutan suara. Dewan Juri yang terhormat, dengan menggunakan electronic voting machine, sejumlah 5.175 petugas KPPS yang sakit dan 894 petugas KPPS yang meninggal dunia pada tahun 2019 tidak akan terulang kembali pada pemilu 2024. Dewan Juri yang terhormat, penggunaan electronic voting machine yang kami tawarkan menggunakan teknologi secara fisik atau hardware dan tidak menggunakan jaringan internet yang berpotensi dibobol oleh hacker atau peretas. Dewan Juri yang terhormat, konsep electronic voting mesin yang kami tawarkan tidak berbeda dengan mekanisme pemungutan konvensional, akan tetapi sangat efektif dan efisien untuk diterapkan karena memiliki beberapa kelebihan. Pertama, tidak perlu dilakukan penghitungan suara secara manual. Kedua, tidak membutuhkan surat suara. Ketiga, tidak dapat dibobol oleh peretas. Dan keempat, mengurangi beban bagi petugas KPPS. Dewan Juri yang terhormat, kami tidak menutup mata dengan eksistensi pasal 85 ayat 2A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa pelaksanaan electronic voting tetap mempertimbangkan kesiapan pemerintah daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, kami tidak menutup mata dengan situasi dan kondisi daerah-daerah yang belum siap menerapkan electronic voting di Indonesia. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat, kami menawarkan suatu gagasan logis yang sangat tepat untuk diterapkan di Indonesia, yaitu penerapan electronic voting secara asimetris. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, penerapan electronic voting secara asimetris sangat penting untuk dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat serta pemerintah daerah dari segi infrastruktur. Dewan Juri yang terhormat, penerapan electronic voting secara asimetris selayaknya dilakukan dengan melihat efektivitas dan efisiensi bagi suatu daerah, yakni dengan melihat indikator tingkat pendidikan dan infrastruktur untuk menentukan daerah yang mampu dan belum mampu menerapkan electronic voting di Indonesia. Berdasarkan hal tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, kami dari Tim Pro mendukung sepenuhnya mosi perdebatan kali ini, yaitu penggunaan electronic voting dalam pemilu Indonesia tahun 2024. Justitiae non est neganda non differenda, keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda. Dewan Juri yang terhormat, sebelum kami menyampaikan kesimpulan, izinkanlah kami untuk menegaskan kembali posisi kami dalam perdebatan kali ini, yaitu kami sangat setuju dengan penggunaan electronic voting dalam pemilu Indonesia tahun 2024. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang kami sampaikan pada sesi bidasan, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis, penerapan e-voting mutlak diberlakukan di Indonesia. Secara filosofis, penggunaan electronic voting dalam pemilu telah sejalan dengan prinsip negara hukum yang tercantum dalam konstitusi kita. Secara sosiologis, penerapan e-voting terbukti mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu, dan secara yuridis, penerapan e-voting terbukti sejalan dengan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tiada perdebatan tanpa ada gagasan, tiada argumentasi tanpa adanya solusi. Dewan Juri yang terhormat, agar tidak terjadi keraguan dalam perdebatan kita kali ini, kami menawarkan sejumlah solusi. Pertama, kami meminta kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan pada undang-undang pemilu dengan memasukkan norma pemberlakuan e-voting. Kedua, kami menawarkan untuk dilakukannya pemungutan suara secara asimetris pada pemilu 2024 di Indonesia. Hal ini sebagai wujud penghormatan negara terhadap kedaulatan daerah untuk memilih model pemungutan suara yang paling ideal untuk diterapkan di daerahnya masing-masing. Pergi ke pasar mencari ikan, pulangnya mampir sebentar membeli buah persik. Penggunaan e-voting sangatlah diperlukan demi kelangsungan Indonesia yang lebih baik. Sekian dan terima kasih.